Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tentra Pratama dengan NIM 2211091024. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Radiasi Elektromagnetik dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau SUTET terhadap kesehatan, mana penulis jurnal ini bernama Priska Ananda dan J. Jamaluddin. Sebelum kita masuk ke analisis review jurnalnya, marilah kita sedikit membahas tentang abstrak dari jurnal tersebut, di mana pertumbuhan penduduk yang semakin tahun semakin meningkat kiat memerlukan kebutuhan energi yang semakin banyak, khususnya pada sisi energi listrik, yaitu meningkatnya permintaan listrik yang kiat meningkat. Penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke tempat lain yang jaraknya jauh dilakukan melalui saluran transmisi tegangan tinggi, yaitu saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Walaupun teknologi dan pembangunan pembangkit tenaga listrik beserta sistem transmisinya telah diupayakan dengan teknologi yang lebih canggih, efektif, dan aman, namun kendala yang dihadapi tetap ada. Salah satunya adalah semakin sulitnya menempatkan saluran transmisi bertegangan tinggi yang bebas dari pemukiman, karena radiasi yang dihasilkan oleh arus bolak-balik pada saluran transmisi tegangan tinggi tergolong radiasi non-pion, dan di dalam spektrum gelombang elektromagnetik berada pada frekuensi yang sangat rendah, yaitu di bawah 300 Hz, di mana yaitu gelombang elektromagnetik ELF atau extremely low frekuensi yang ditengarai dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya, pendahuluan. Listrik merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia bisnis dan industri, karena perangkat kehidupan sehari-hari banyak menggunakan sistem energi listrik, sebab kemudahannya dalam pemakaian dan pengoperasiannya. Potensi gangguan kesehatan akibat pejalan medan elektromagnetik antara lain pada sistem biologis, psikologis, sosial budaya, dan hipersensitivitas. Dalam upaya terlaksananya pembangunan yang merata, maka PLN bertugas untuk mendistribusikan listrik dari sumber pembangkit ke daerah-daerah lain yang membutuhkan, mengingat luas negara Indonesia yang sangat luas, sehingga jarak yang dibutuhkan dari sumber pembangkit listrik ke daerah tujuan juga sangat jauh. Karena apabila listrik ditransmisikan pada jarak yang jauh melalui suatu konduktor, maka lama-kelamaan energi listrik tersebut akan berkurang karena telah berubah menjadi energi panas pada kabel listrik. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka salah satu cara yang dilakukan oleh PLN yaitu dengan menaikkan tegangan. Selanjutnya, kita masuk ke SUTT dan SUTET. SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi merupakan media pendistribusian listrik oleh PLN berupa kabel dengan tegangan listriknya yang dinaikkan hingga mencapai 500 kV, yang ditujukan untuk menyalurkan energi dari pusat pembangkit listrik menuju pusat-pusat beban yang jaraknya sangat jauh. Tujuan penaikan tegangan listrik tersebut adalah untuk mengurangi energi yang terbuang akibat diubah menjadi energi panas saat melewati kabel listrik, sehingga energi listrik bisa disalurkan secara efisien. Hal tersebut penting dilakukan mengingat keadaan geografis dari Indonesia sendiri yang sangat luas dan terdiri atas pulau-pulau. SUTET sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu SUTET pipa bawah tanah atau bawah air dan SUTET konstruksi udara. Indonesia sendiri sebagai negara yang berbentuk kepulauan menggunakan kedua jenis SUTET ini. Selanjutnya, pengaruh SUTT dan SUTET terhadap kesehatan. Potensi gangguan kesehatan akibat pejalan medan elektromagnetik SUTET 500 kV antara lain seperti yang disebutkan tadi, itu ada namanya istilah hipersensitivitas. Hipersensitivitas elektromagnetik merupakan problem kesehatan masyarakat yang semakin berkembang akibat pembemanan lingkungan oleh medan elektromagnetik.
Tanda dan gejala hipersensitivitas elektromagnetik antara lain sakit kepala, pening, gangguan tidur, keletihan menahun, jantung berdebar-debar, rasa mual, dan gangguan pencernaan yang tidak jelas penyebabnya. Gangguan konsentrasi, telinga berdengung, muka terbakar, serta kulit meruam, kejang otot, dan yang lainnya. Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli kesehatan dunia mengenai efek sutet terhadap kesehatan, termasuk kanker dan tumor pada anak dan orang dewasa. Karena penelitian yang dilakukan di seluruh dunia tidak ada yang bersifat eksperimental atau percobaan. Selanjutnya kita masuk upaya kesehatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak radiasi SUTT dan sutet. Dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 1985 tentang ketenaga listrikan, di sana tentang ruang bebas STT dan sutet untuk penyaluran tenaga listrik, dan juga tentang ruang bebas dan jarak bebas atau batas aman dari SUTT dan sutet itu sendiri, dimana untuk jaringan tegangan menengah di daerah tersebut digunakan rumus sederhana, yaitu 1 kV sama dengan 1 cm. Artinya jika tegangan di kawat jaringan sebesar 20 kV, maka jarak amannya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Untuk transmisi SUTT dan sutet sendiri, aturan jarak aman vertikalnya yaitu untuk tegangan 70 kV adalah 4,5 meter, untuk 150 kV adalah 5,5 meter, untuk 275 kV adalah 7,5 meter, dan untuk 500 kV adalah 9,5 meter. Sedangkan jarak aman horizontal untuk tegangan 70 kV adalah 7 meter, untuk 150 kV adalah 10 meter, dan untuk 275 kV adalah 13 meter, dan 500 kV adalah 17 meter. Menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, ambang batas kekuatan medan listrik dan medan magnet yang tidak membahayakan tubuh manusia sebesar 5 kV per meter untuk medan listrik dan 0,1 meter Tesla untuk medan magnet. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis review jurnal. Pertama itu ada resume jurnal. Jurnal ini mengeksplorasi dampak radiasi elektromagnetik dari jalur transmisi udara tegangan ekstra tinggi atau sutet pada kesehatan manusia, dan juga membahas meningkatnya permintaan listrik dan tantangan menempatkan saluran transmisi tegangan tinggi jauh dari daerah pemukiman. Kemudian selanjutnya menyoroti bahwa radiasi yang dihasilkan oleh arus bolak-balik di saluran transmisi berada dalam spektrum gelombang elektromagnetik frekuensi yang sangat rendah atau yang dikenal dengan ELF. Kemudian menunjukkan bahwa radiasi ELF tadi mungkin memiliki berbagai efek pada kesehatan manusia, termasuk dampak potensial pada sistem biologis, psikologis, sosial budaya, dan sensitivitas yang telah disebutkan tadi. Kemudian masuk ke kelebihan isi jurnal. Kelebihan jurnal ini yang pertama itu memberikan wawasan tentang dampak radiasi elektromagnetik dari saluran transmisi udara tegangan ekstra tinggi atau sutet terhadap kesehatan manusia. Kemudian membahas potensi efek kesehatan dari paparan medan elektromagnetik dari sutet, termasuk dampak biologis sesuai yang disebutkan tadi. Kemudian menyajikan temuan penelitian dan studi yang dilakukan tentang efek sutet pada kesehatan manusia dan berkontribusi pada kumpulan pengetahuan yang ada tentang subjek tersebut. Dan juga mengawati kekhawatiran dan perdebatan seputar dampak kesehatan sutet, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik tersebut, dan juga berkontribusi pada kemajuan pengetahuan secara keseluruhan di bidang radiasi elektromagnetik dan pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan isi jurnal. Yang pertama itu sumber yang disediakan tidak menyebutkan kekurangan atau keterbatasan spesifik jurnal ini. Selanjutnya, sumber-sumber terutama berfokus pada pembahasan dampak kesehatan potensial dari sutet dan menyajikan temuan penelitian tentang subjek tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa sumber-sumber menyebutkan adanya perbedaan pendapat dan perdebatan mengenai efek kesehatan sutet, dengan beberapa ahli menyarankan hubungannya, sementara yang lainnya menolak.
Dan juga penelitian dan studi lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mengatasi kesenjangan atau keterbatasan dalam pemahaman topik saat ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kesimpulan atau saran yang diajukan untuk jurnal yang direview. Dimulai dari kesimpulan, jadi kesimpulannya saya dapatkan yaitu jurnal ini membahas meningkatnya permintaan listrik dan transmisi energi listrik jarak jauh melalui saluran udara tegangan strategis atau SUT dan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Kemudian radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh arus bolak-balik di saluran transmisi tegangan tinggi diklasifikasikan sebagai radiasi non-pengion dan termasuk dalam spektrum gelombang elektromagnetik frekuensi yang sangat rendah yang diyakini memiliki berbagai dampak pada kesehatan manusia. Dan juga jurnal menyebutkan potensi efek kesehatan dari paparan medan elektromagnetik dari SUTET, termasuk efek biologis, psikologis, sosial budaya, dan hipersensitivitas. Namun, tidak ada konsensus di antara para ahli kesehatan mengenai efek SUTET pada kesehatan. Dan selanjutnya, SUTET dan SUTT tetap diperlukan untuk menjamin kehandalan sistem ketenagalistrikan. Namun, selama melewati pemukiman penduduk akan selalu menuai protes sebagai bentuk penolakan. Jika tidak dilakukan penanganan secara bijaksana, solusinya adalah manajemen berbasis lingkungan. Jadi berdasarkan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengaruh radiasi gelombang elektromagnetik terhadap kesehatan manusia masih banyak menimbulkan perdebatan dan masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Kemudian saran untuk saran jurnal ini yaitu jurnal ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut untuk menetapkan konsensus tentang efek SUTET pada kesehatan termasuk kanker dan tumor pada anak-anak dan orang dewasa. Juga disebutkan bahwa tidak ada kesepakatan di antara para ahli kesehatan mengenai dampak SUTET terhadap kesehatan. Dan sebagian besar penelitian dilakukan sejauh ini belum bersifat eksperimental atau percobaan. Jadi secara keseluruhan jurnal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut untuk menentukan efek kesehatan potensial dari radiasi elektromagnetik dari SUTET. Dan ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan gejala hipersensitivitas elektromagnetik dalam kaitannya dengan paparan SUTET. Namun saat ini tidak ada konsensus di antara para ahli kesehatan tentang efek kesehatan spesifik SUTET, termasuk risiko kanker dan tumor. Sekian pembahasan review jurnal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.